Selamat pagi, TLCC. Waduh, minggu depan Natalan ya. Di mobil suka denger lagu Natal sekarang. Ya, dikit-dikit Natal. Kemarin kami pergi ke Cikarang. Saya bilang ke anak saya, "Nak, tolong Frank Sinatra." Saya suka Frank Sinatra. Lalu disetellah Frank Sinatra. Begitu saya bilang, "The best of Frank Sinatra." Jadi dibukalah Frank Sinatra. Tahu nggak saudara? Lagu Christmas semua. Mas Cici sudah cari loh, Pak, itu lagunya lagu biasa. Tapi kenapa yang muncul? Mungkin mereka tahu ini udah bulan Natal. Di minggu depan ada Natalan saudara di TLCC. Kalau punya agenda lain harus dicoret. Hari ini kita akan belajar Christmas adalah pengharapan. Kita sudah belajar minggu lalu tentang pengharapan itu sudah diberitakan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kita akan belajar hari ini dari Lukas pasal yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang pertama. Saudara buka Alkitab saudara dan kita akan baca ayat yang kelima. Lukas pasal pertama ayat yang kelima sampai 17. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 17. Seperti biasa saya ingin saudara juga membaca firman Tuhan. Kalau saudara punya handphone pasti ada Alkitabnya di dalamnya ya. Kalau tidak ada lekas di download. Nah tetapi kalau dalam ruang ibadah saudara bawa HP, bawa handphone, cuma aplikasi Alkitab yang boleh dibuka. Aplikasi lain haram dibuka. Ya, jadi Pak mau buka apa X, mau buka apa namanya Instagram, no, itu haram. Yang Alkitab yang halal. Jadi tolong buka Alkitabnya. Nah saya membiasakan diri untuk membawa Alkitab seperti ini karena bagi saya itu penting ya. Nah mungkin saudara kalau punya bawalah seperti ini. Coba kelihatan gitu loh. Dulu saya nggak mau bawa Alkitab kayak gini ke gereja. Dulu waktu masih kecil saya naik angkot ke gereja. Bawa Alkitab malu kayaknya ya. Malu nggak bawa Alkitab ke gereja. Jadi kalau bawa Alkitab dalam perjalanan mungkin dilihat orang, oh ini orang bawa Alkitab. Pasti mau ke gereja. Mungkin mereka akan tanya, Pak boleh ikut nggak ke gereja? Jadi bawalah Alkitab seperti ini. Kita buka Lukas pasal yang pertama ayat 15. Sampai yang ke ayat 5 sampai yang ke 17. Saudara baca ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak
berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini cerita mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis, dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara akan melihat ini, kalau ketika Yohanes Pembaptis akan diumumkan kelahiran, dia bukan harapan itu, tapi dia mempersiapkan kepada suatu pengharapan yang jauh lebih besar yang akan kita lihat nanti. Nah, saya coba membuka firman Tuhan pagi ini dengan sebuah kutipan dari Desmond Tutu. Saudara tahu Desmond Tutu adalah seorang pendeta di Afrika Selatan, sangat terkenal sekali, dia peraih hadiah Nobel perdamaian. Ini luar biasa ini orang, dia berkata, hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Jadi dia mengatakan harapan itu adalah kemampuan untuk melihat terang. Kemampuan untuk melihat terang meskipun di dalam kegelapan. Nah, kalau membaca kutipan yang disampaikan oleh Desmond Tutu, kita ingat kembali kepada khotbah minggu lalu. Saudara lihat khotbah minggu lalu dari Yesaya pasal yang ke-9. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, namanya akan disebutkan, kita sudah lihat minggu lalu, tapi dalam khotbah minggu lalu sebenarnya dalam pasal 9 itu disebutkan dalam ayat yang pasal yang ke-9 itu, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mereka gelap, tapi mereka masih bisa melihat pengharapan. Nah, saudara tahu, Yesaya ini menubuatkan ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun. Jadi Yesus belum lahir, tapi dia sudah menubuatkan akan kelahiran seorang Mesias. Bahkan dia menubuatkan ada bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Dan melihat bahwa dia mencontohkan bangsa Israel sendiri dibuang ke negeri Babel, dan dia menubuatkan itu. Jadi Yesaya hidup sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Perhatikan ini. Dia hidup sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Tapi dia menubuatkan bangsa Yehuda ini akan dibuang ke Babel. Dibilang begitu. Bangsa ini akan dibuang ke Babel. Dan setelah itu dia ngomong begini. Nanti kamu lihat. Nanti seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Ketika mereka dibuang ke Babel itu, dia bilang, waktu kamu dibuang ke Babel, jangan putus asa. Karena kamu sebagai bangsa yang berada dalam kegelapan itu, kamu akan melihat terang yang besar. Artinya kamu akan melihat pengharapan. Luar biasa firman Tuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi, dia menubuatkan hal itu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa bangsa yang berjalan dalam negeri kegelapan akan melihat terang yang besar. Dan setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka ingat kata-kata itu. Kapan ini akan terjadi? Kapan ini akan terjadi? Mereka berada di dalam sebuah situasi yang tidak nyaman bagi mereka. Hal yang tidak enak. Mereka waktu dibuang ke Babel, coba lihat saudara, Mazmur pasal 137. Ini 137 pernah dinyanyikan oleh siapa ya? By the river of Babylon. Siapa itu yang nyanyi itu? Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Ini keluhan, ratapan orang-orang Yehuda waktu dibuang ke Babel. Di tepi sungai-sungai Babel. Di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, mengingat kembali Yerusalem. Karena mereka sedang dibuang. Yerusalem hancur. Sion hancur, jadi mereka di tepi sungai Babel itu, mereka menyanyi, kami ingat keadaan Sion.
pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Kami tidak bisa menyanyi lagi. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita. Meminta kita untuk memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang itu menyiksa kita, meminta menyanyikan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin mereka sedang dibawa ke Babel, dijajah oleh orang Babel, menderita, lalu suruh nyanyi. Tolong dong nyanyiin tentang Sion. Kan tambah sedih. Mereka tambah sedih dalam keadaan seperti itu. Seperti kami tidak punya harapan apa-apa. Tapi jangan salah saudara. Dalam Mazmur 126, coba lihat. Baca Mazmur 126, maka harus bawa Alkitab ya. Mazmur 126 disebutkan di situ. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada harapan. Ada harapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Sekalipun mereka berada di dalam hal yang tidak enak, situasi yang tidak enak, mereka tetap berharap suatu saat Sion akan dipulihkan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi pada waktu itu. Mulut kita pun dengan tawa. Sekarang mungkin tidak, tapi nanti kami penuh dengan tawa. Coba lihat ayat yang ke-6, ayat ke-5. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ada harapan ketika semua keadaan di sekitar kita tidak mendukung harapan-harapan kita. Tapi ada titik terang di mana Tuhan memberikan pengharapan itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang pertama ini. Lukas menarik sekali ketika dia membuka suratnya. Dia memperkenalkan dua orang. Hai Theophilus dikenalkan ini. Tapi dia memperkenalkan dua orang yang bernama Zakaria dan Elisabeth. Kenapa nama ini penting? Saudara, kalau kita melihat nama, kalau kita membaca nama Zakaria diperkenalkan, bagi kita itu biasa-biasa saja. Bagi kita biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang Israel tidak. Kenapa? Pada waktu kitab ini dibuka, situasi orang-orang pada waktu itu sama seperti pada waktu orang-orang Yahudi dibuang ke Babel. Tuhan sudah pulihkan mereka, tapi setelah itu, setelah Nabi Maleaki sebagai nabi terakhir, 400 tahun lamanya, ada masa ketika Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tidak ada nabi muncul. 400 tahun disebut dengan silent period. Masa diam. Dan Tuhan tidak memunculkan nabi sekalipun. Dan mereka berada di bawah penjajahan Roma. Sedih sekali. Sama seperti pada waktu di Babylon. Dan keadaan mereka sama. Lalu di manakah Tuhan saat ini? Apakah Tuhan tetap ingat kepada kami sebagai umat Tuhan? Lalu Lukas membuka kitabnya dengan memperkenalkan dua nama, Zakaria dan Elisabeth. Kenapa nama itu penting? Ketika orang-orang Yahudi membaca tentang nama ini, mereka bisa mengerti kenapa Lukas menulis nama itu. Kalau nama itu kan ada artinya. Kalau ketemu dengan orang namanya Bejo, artinya apa? Untung. Orang ini untung. Lihat tuh orang bejo, orang untung, orang yang selalu hoki katanya. Nah, saudara tahu arti Zakaria? Zakaria berarti Tuhan mengingat. Elisabeth berarti janji Tuhan. Lihat itu. Zakaria artinya Tuhan mengingat. Elisabeth artinya janji Tuhan. Ketika mereka digabungkan dua kata ini, Tuhan ingat kepada
janjinya. Jadi ketika semua harapan itu tidak ada, ketika Tuhan diam dan tidak melihat bagaimana penderitaan umatnya, muncul damai ini. Zakaria, Elisabet. Lukas ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ingat kepada janjinya dan tidak akan pernah lupa. Dia tidak akan pernah lupa kepada janjinya. Seberat apapun yang saudara alami, Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Lihat saudara, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, nanti keturunanmu akan dibawa ke Mesir. Nanti 400 tahun kemudian aku akan balik, bawa dia kembali. Ingat janjiku. 400 tahun balik. Dibalik ke tanah Kanaan. Ingat janjiku. Aku tidak akan pernah lupa kepada janjiku bahwa bangsa ini akan kembali ke tanah Kanaan. Lalu mereka dibuang ke Babel. Yeremia mengatakan 70 tahun mereka akan berada di sana. Dan Tuhan mengatakan 70 tahun. Setelah 70 tahun kemudian. Nanti ya kalau kita ada waktu kita belajar kitab-kitab ini. Saya akan coba lihat dari sisi historisnya. Janji Tuhan tepat 70 tahun. Rombongan mulai kembali ke Yerusalem. Tepat 70 tahun. Dia tidak pernah lupa kepada janjinya. Dalam Alkitab ada banyak sekali, ada ribuan janji Tuhan yang bisa kita dengar. Dan mungkin saudara punya pergumulan yang begitu banyak. Dan saudara bergumul bahwa kenapa saya tidak bisa menikmati hidup saya di tengah penderitaan saya. Saya berdoa ini, saya berdoa ini, saya berdoa itu. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada saya jawaban atas setiap doa saya. Apakah Tuhan lupa kepada saya? Periode yang begitu panjang itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan mengatakan bahwa Tuhan lupa kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Dia selalu ingat kepada janjinya. Apapun yang saudara alami, persoalan apapun sekitar saudara mungkin tidak baik keadaannya, Tuhan tidak pernah lupa sekalipun saudara harus menunggu lama. Saya senang sekali ngomong ini karena bertahun-tahun saya berdoa untuk papa saya. Pada waktu saya percaya kepada Kristus, saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan bilang, kamu dan seisi rumahmu akan percaya kepada Tuhan. Saya pegang terus itu. Saya doain terus, saya pegang terus. Ini janjimu ya Tuhan. Papa mamaku percaya kepada Yesus. Padahal waktu saya percaya kepada Yesus, saya dimarahin, saya ditegur, saya diusir. Tapi ini janjimu ya Tuhan. Saya pegang terus. Saya berdoa. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Saya berdoa. Tidak ada realisasi dari janji itu. Tidak ada realisasi. Dan setelah saya berdoa, saya pikir, Tuhan masih ingatkah engkau kepada janjimu bahwa orang tuaku akan diselamatkan? Sudah tahu berapa lama saya berdoa? 30 tahun saya berdoa. Hampir 30 tahun. Papa terima Yesus. Minggu lalu seorang pendeta kirim WA ke saya. Kirim gambar. Pak pendeta kenal dengan wanita ini. Saya pikir itu adik saya. Terus, tapi kok kenapa ada di Lampung ya? Saya tanya, ini siapa? Kami lagi ada di Bandung. Oh benar itu adik saya. Dan saya ingat adik saya belum percaya Yesus. Ini ada pendeta, 2 orang pendeta deketin dia di Bandung. Tolong layani. Saya bilang, siap. Kami bertiga siap melayani ibu ini bersama dengan. Waktu mereka ngomong gitu, saya jadi ingat. Kamu dan seisi rumahmu akan percaya kepada Yesus.
Saya ingat, Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Tidak pernah lupa. Saya baca seberapa banyak janji Tuhan dalam Alkitab buat saudara itu, dia tidak akan pernah lupa satu kata pun. Dia tidak akan pernah lupa. Baik, kita teruskan. Tapi sulit sekali ya bagi kita untuk mempercayai sesuatu ketika berada di dalam tekanan. Ketika kita melihat sekeliling kita tidak bagus, tidak nyata, tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sesuatu yang impossible akan terjadi. Kita lihat fakta tentang Zakaria dan Elisabet. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Lihat, dua-dua keturunan Harun. Dua-dua ini luar biasa, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar. Firman Tuhan mengatakan mereka ini benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya mereka mentaati hukum Taurat, mereka tidak punya anak. Dari sini kita melihat fakta bahwa mereka adalah keturunan Harun, imam yang bertugas. Mereka benar, mereka dari kelompok Abia. Kalau saudara buka dari 1 Tawarik pasal 24, Daud mengatur rombongan imam yang begitu banyak, diatur dalam 24 kelompok. Dalam 24 kelompok. 24 kelompok itu terus dipakai hingga pada zaman Zakaria. Terus dipakai. Dan Zakaria termasuk rombongan Abia. Dan saudara tahu kelompok ini, imam-imam ini dari zaman Daud sampai zaman Zakaria itu kan mereka punya anak. Dan jumlahnya terus bertambah. Diperkirakan kelompok ini semua rombongan itu 24.000 orang banyaknya. Nah, kita lihat dulu tentang Zakaria ini. Dia tidak punya anak, sudah tua, lanjut usianya. Kata yang sama itu dipakai untuk Hana. Nanti Yesus dibawa ke Hana di bait Allah. Hana menggendong bayi Yesus dan Alkitab mengatakan Hana ini lanjut usianya dan firman Tuhan mengatakan 80 tahun. 80 tahun. Kata yang sama, kata tua yang sama dikenakan kepada Elisabet. Jadi mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya anak. Mereka tidak punya. Jadi fakta ini kan kita lihat bahwa kalau seorang tidak punya anak, ada stigma dari orang lain bahwa ini tidak akan diberkati oleh Tuhan. Zakaria tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pasti ada suatu dosa yang kalian lakukan berdua sehingga kalian tidak punya anak. Sudah pikir tentang Zakaria dan Elisabet berada dalam lingkungan seperti itu. Apakah Tuhan akan memulihkan keadaanku, kehormatanku? Apakah benar aku tidak layak di hadapan Tuhan? Tapi dari sekian banyak anggapan-anggapan seperti itu, saudara lihat, ketika diundi, nama Zakaria muncul. Saudara tahu, yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saya kirim videonya kalau saudara baca. Sudah nonton videonya ya. Saya kirim videonya. Imam itu diundi. Satu orang saja yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Sekali setahun. Ya, sekali setahun. Dan ada 24 kelompok. Kalau 24 kelompok berarti 24 tahun. Nah, dari rombongan Abia akan diundi lagi berapa orang? Ribuan orang diundi, kira-kira siapa? Jadi kemungkinan satu orang, saya misalnya sebagai imam, dipilih untuk masuk ke situ kira-kira bagaimana? Kecil sekali kemungkinan. Jadi bagaimana Tuhan memulihkan status Elia yang di tengah-tengah masyarakat? Nggak benar. Stigmanya, kamu nggak benar. Ini yang terjadi saudara. Dan mereka
mereka memberikan stigma itu kepada Zakaria sehingga Zakaria tidak bisa ngomong apa-apa. Ya udah, memang aku tidak oke lah. Tapi Tuhan pilih dia. Sesuatu yang impossible terjadi kepada Zakaria. Dan Tuhan pilih dia. Setelah itu saudara, kita akan lihat pada waktu Tuhan berkata, jadi di dalam bait, di dalam ruang Maha Kudus itu, dia bertemu dengan malaikat dan Tuhan menyampaikan diri kepada malaikat itu, mengatakan, Zakaria, engkau akan punya anak. Orang yang sudah lanjut usia punya anak. Ada dua impossible yang terjadi pada diri Zakaria. Dia bukan cuma menegaskan, Zakaria, aku berkenan kepadamu. Lihat. Coba kita lihat. Zakaria, doamu dikabulkan Tuhan. Doa apa? Apa yang didoakan oleh Zakaria? Pada waktu bangsa Israel mengadakan ibadah seperti ini, imam akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Mereka akan membawa ukupan dan membawa doa dari umat Israel. Membawa doa dari umat Israel. Orang-orang jemaat di luar menunggu pembakaran ukupan itu. Jadi dia bawa ukupannya dibakar, nanti asapnya memenuhi ruangan Maha Kudus itu, nanti keluar. Dan orang Israel akan melihat keluar ukupan itu. Jadi dia membakar ukupan itu, dia membawa doa dari semua bangsa Yahudi, dia bawa doa itu. Dan doa itulah yang dijawab oleh Tuhan. Zakaria, doamu dikabulkan. Di depan, bangsa Israel menaikkan doa ketika Zakaria berdoa. Bangsa Israel menaikkan doa, dia melihat asap membumbung keluar dari ruang Maha Kudus. Ketika asap itu keluar di luar, mereka sujud menyembah Tuhan. Bahwa doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Jadi tugas Zakaria sebagai imam berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin menegaskan, Zakaria, orang lain bilang engkau tidak benar, aku mengatakan engkau berkenan kepada Allah. Tugasmu sebagai imam berkenan kepada Allah. Engkau dipulihkan sendiri oleh Allah. Dan bukan hanya itu, engkau akan punya anak. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika Tuhan bertindak memulihkan keadaan Zakaria. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika dia mau bertindak untuk memulihkan keadaan umatnya. Nggak mungkin kita mengatakan, bisa saja kita mengatakan bahwa keadaan sekitar kita tidak mungkin kita dapat dipulihkan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik kepada Zakaria. Dia punya anak umur kira-kira 60 tahun. 70 tahun mungkin saya tidak tahu. Yang jelas sudah tua. Dan Zakaria sendiri mengatakan, mana mungkin istriku punya anak. Sudah tua. Tapi waktu Tuhan terbaik. Dia bukan cuma memberikan seorang anak. Tapi dia memberikan anak yang terbaik. Yang dia sebut sejak dalam kandungan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Dan anak ini akan dipakai Tuhan. Mungkin saudara, pada waktu saudara berdoa, memohon sesuatu harapan dari Tuhan. Dan saudara melihat keadaan sekitar. Ini tidak mungkin terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlambat. Gak ada harapan. Sama sekali. Tapi ketika waktunya tiba, Tuhan bukan hanya memberikan kepada saudara sesuatu, tapi dia memberi yang terbaik. Waktu Tuhan terbaik. Zakaria tunggu. Belum saatnya. Tunggu ketika anak itu
Mesias itu akan lahir. Baru aku akan memberikan ini kepadamu, anak ini. Kalau Zakaria minta dulu-dulu punya anak. Bukan anaknya yang akan mempersiapkan jalan buat Tuhan. Tapi anak orang lain. Luar biasa, saudara. Mungkin sekian lama saudara menunggu waktu Tuhan. Tunggu. Tuhan masih menyimpan yang terbaik buat saudara. Tunggu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Harapan itu masih ada. Harapan itu masih ada. Terus kita akan coba lihat apa respons Zakaria. Lalu Zakaria ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, aku Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria tidak percaya. Zakaria tidak percaya, saudara. Padahal yang ngomong itu Tuhan. Saudara lihat, ada pada Zakaria kitab-kitab hukum Taurat perjanjian lama. Saudara punya itu semua. Dan dia membaca tentang bagaimana Sarah ketika usia tuanya dia punya anak. Zakaria tahu. Dan dia tahu bagaimana marahnya Tuhan ketika Sarah tidak percaya perkataan Tuhan. Tapi kenapa kalau Tuhan ngomong kamu, istrimu akan melahirkan, engkau akan punya anak. Tapi dia tidak percaya kepada itu. Dan akibatnya dia bisu. Dia bisu. Saudara, kalau kita bandingkan apa yang dikatakan respon Zakaria dan Maria. Saudara mungkin bertanya, Maria juga bertanya kan, kok Maria nggak dihukum? Bagaimana hal itu akan terjadi pada diriku? Kata Maria seperti itu. Seolah-olah Maria tidak percaya. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Zakaria ayat 18. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Zakaria tidak bertanya tentang bagaimana prosesnya. Dia minta buktinya. Kamu ngomong, buktinya apa? Kalau Maria tanya prosesnya, oke, tapi kan aku belum punya suami. Aku belum punya suami. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, kamu akan lahir, mengandung dari Roh Kudus. Oh ya, oke. Dan setelah itu Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut kata Tuhan. Lihat kalau Tuhan ngomong kepada Zakaria dan Zakaria bilang, bagaimana aku tahu? Dia menuntut bukti. Artinya dia tidak percaya kepada perkataan itu sebelum perkataan itu terjadi. Dia tidak percaya. Dan inilah yang membuat Zakaria bisu. Oke, kalau begitu kamu akan lihat buktinya sekarang. Bahwa kamu akan bisu. Ini menyedihkan, saudara. Ini menyedihkan. Ketika Zakaria keluar, dia menjalankan tugas keimamannya. Pada waktu dia keluar, dia harus mengucapkan kata-kata berkat. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pada waktu dia keluar dari bait Allah, dia berhadapan dengan jemaah Israel yang begitu banyak. Dia harus mengucapkan kata-kata berkat itu. Tapi begitu dia keluar, kemuliaan, kehormatan yang harus diberikan kepadanya tidak dia terima. Tapi begini, saudara. Dia tetap punya anak enggak? Tetap punya anak.
Kata-kata Tuhan bahwa doamu dijawab itu tetap berlaku. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa realisasi janji Tuhan itu tidak perlu kamu percaya atau tidak. Tuhan tidak butuh engkau percaya kepada perkataan Tuhan atau tidak. Dia tetap melaksanakan janjinya. Kayaknya nggak adil. Tuhan menuntut kita percaya kepada Dia. Tapi ada satu sisi di mana Tuhan bilang, aku berdaulat untuk merealisasikan janjiku. Aku tidak butuh kamu percaya atau tidak. Aku tetap mengasihimu. Enak saudara jadi orang Kristen. Kalau saudara dituntut untuk percaya sepenuhnya, kita tidak akan banyak terima berkat. Kadang-kadang kita mesti dipaksa untuk terima sesuatu. Pada waktu saya lihat video tentang anak kecil yang tidak bisa melihat dengan jelas, dikenakan kepadanya sebuah kacamata dan selalu menolak kacamata itu. Mamanya, pakai kacamata ini supaya kamu bisa lihat mama dengan jelas. Dia selalu menolak. Tapi mamanya memaksa. Mamanya tidak membutuhkan dia. Kamu terima dulu kacamata baru pakai. Mamanya harus paksa dia untuk pakai kacamata. Setelah itu dia bisa melihat mamanya dan dia baru percaya. Kadang-kadang kita tuh seperti itu. Kita dipaksa oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan Tuhan merealisasikan janjinya. Baru kita, oh iya ya, Tuhanku itu luar biasa. Tuhanku luar biasa. Sekalipun kita mungkin nggak percaya, tapi Tuhan menuntut supaya semuanya terrealisasi untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Pada waktu zaman 98, zaman kerusuhan, itu krisis moneter, semua orang tidak punya pekerjaan, termasuk saya. Tidak punya pekerjaan. Dan kami masih punya anak satu, perlu susu. Dan anak kami ini cukup unik, susunya mahal, sabunnya mahal. Dokter bilang harus pakai susu ini dan harus pakai sabun ini. Jadi keadaan begitu rumitnya. Dan saya hanya berada di kamar dan berdoa, Tuhan, di mana janjimu? Dan seolah-olah tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tidak ada. Saya mulai ragu untuk berdoa. Saya berdoa tapi mulai ragu. Tidak, mungkin tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Tapi saudara, pagi itu saya terima telepon dari Amerika menawarkan pekerjaan. Apakah saya harus ke sana? No, you kerja saja di Jakarta, tapi buat perusahaan di Amerika. Begitu. Oke, saya terima. Saya tidak tahu gajinya berapa. Saya terima saja. Tapi itu menolong sekali. Dan Tuhan tidak perlu menunggu. Kamu percaya dulu 100%. Baru akan memberikan kepadamu. Tuhan tidak mau kita menderita. Kadang-kadang perlu dipaksa Tuhan merealisasikan janjinya sehingga kita percaya kepada Dia. Lihat pengalaman Zakaria, saudara. Mungkin keadaan sekitarmu tidak baik, bisnis tidak bagus, semua tidak lancar, doa yang sekian lama dinaikkan tidak dijawab, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Jadi gini aja. Ingat orang yang bernama Elizabeth, lihat mukanya, sudah ingat Tuhan tidak pernah lupa janjinya, gitu aja ya. Jadi ini ada berapa Elizabeth di sini, ingat aja gitu. Jadi Tuhan tidak pernah lupa janjinya, itu aja. Jadi saudara akan terus dikuatkan, Tuhan tidak pernah lupa kepada janji. Harapan kita di hadapan Tuhan itu ada.
bukan harapan palsu. Minggu depan kita akan melihat janji Tuhan yang lain dengan harapan yang jauh lebih mulia. Mari kita berdoa.